Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Yang mana pembahasan kali ini akan dibahas oleh kelompok 12 yang beranggotakan Siti Nafisa dengan NIM 1816040065 dan Adinda Sekar Pertiwi dengan NIM 1816040051. Baiklah, pada pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh Siti Nafisa. Baiklah, saya Siti Nafisa, NIM 1816040065 akan membahas koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi, fakta, kecurangan, atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, kesalahan yang tidak berulang. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis. A. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. B. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya yang mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan. 2. Kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus ditetapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi.
merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adinda Sekar Pertiwi. Kepada Adinda Sekar Pertiwi, disilahkan. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Dan yang kedua, adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Selanjutnya yaitu peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa, entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu. Tetapi, peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran secara mendasar. Anggaran belanja tak tersangka atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun sebelumnya. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% atau lebih dari anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak merupakan kegiatan normal dari entitas. Yang kedua, tidak diharapkan terjadi berulang. Yang ketiga, berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Yang keempat, memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau porsi aset atau kewajiban. Baiklah teman-teman, itulah podcast dari kelompok 12. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak podcast kami. Saya, mewakili kelompok 12, ingin meminta maaf apabila ada salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.